Hai, balik lagi di channel Gimana Jika, tempat kita ngebahas hal-hal yang kelihatannya kayak teori doang, tapi diam-diam bisa aja kejadian beneran. Kadang kita ngebahas hal-hal konyol, kadang yang ngeri, dan hari ini kita masuk ke yang kedua. Jujur aja, akhir-akhir ini dunia rasanya makin absurd. Negara saling ngancem, sekutu makin solid, teknologi militer makin canggih, dan satu kata yang mulai sering muncul di berita, entah itu headline serius atau analisa pakar, adalah nuklir. Bukan nuklir buat listrik, bukan nuklir buat riset, tapi nuklir yang bisa ngilangin satu kota dalam hitungan detik. Dan negara yang paling sering disebut-sebut dalam konteks ini, Rusia. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah, gimana kalau Rusia beneran pakai senjata nuklirnya dalam skala perang dunia? Kita nggak cuma ngebahas soal ledakan gede, tapi juga soal efek psikologis, politik, ekonomi, lingkungan, dan kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Ini bukan cuma cerita perang, tapi cerita tentang kemungkinan runtuhnya peradaban modern yang kita kenal hari ini. Jadi yuk kita bahas pelan-pelan, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua bisa ngerti seberapa serius dampak dari satu keputusan ekstrim yang mungkin diambil satu negara, tapi bisa ngefek ke semua orang, termasuk kita. Kita mulai dari hal paling dasar. Emang Rusia punya seberapa banyak senjata nuklir? Jawabannya bukan banyak, tapi kebangetan banyaknya. Menurut data resmi, Rusia punya sekitar 6.000 hulu ledak nuklir. Itu menjadikan mereka negara dengan persenjataan nuklir terbanyak di dunia, bahkan ngalahin Amerika Serikat yang duduk di posisi kedua. Dari 6.000 itu, sekitar 1.600 hulu ledak udah siap digunakan dalam waktu singkat. Maksudnya, begitu tombol ditekan, dalam hitungan menit senjata itu bisa diluncurkan. Sisanya disimpan, buat cadangan, diuji coba, atau menunggu proses peremajaan teknologi. Dan jangan salah, ini bukan nuklir zaman perang dingin yang modelnya segedar rumah. Ini teknologi modern, presisi tinggi, bisa diluncurkan dari mana aja, dari darat, laut, udara. Rusia punya rudal balistik antar benua atau ICBM, yang artinya rudal yang bisa terbang lintas benua. Rudal ini bisa diluncurkan dari Siberia dan mendarat di New York dalam waktu sekitar 30 menit. Seram? Tunggu dulu. Rudal-rudal mereka juga banyak yang udah punya kecepatan hipersonik. Itu artinya bisa melaju sampai 10 kali kecepatan suara. Saking cepatnya, radar pertahanan pun bisa telat nangkep. Belum lagi kapal selam mereka. Rusia punya armada kapal selam nuklir yang bisa ngendap di dasar laut dan nyerang dari titik-titik yang gak ketahuan. Misilnya bisa diluncurkan dari bawah laut dan muncul tiba-tiba di atas kota. Dan kalau lo pikir rudal ini kayak roket biasa, lo salah. Ini rudal nuklir. Satu aja cukup buat ngancurin satu kota. Jadi ya, kalau ada yang bilang Rusia mungkin bisa nuklir, itu bukan lebay. Mereka punya senjatanya, mereka punya sistemnya, dan mereka punya sejarah retorika yang udah sering ngingetin dunia soal kekuatan mereka. Intinya, kalau Rusia mau, mereka bisa. Dan itu cukup buat bikin negara-negara lain terus-menerus waspada, bahkan ketika belum ada yang diluncurkan sama sekali. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih Rusia bisa sampai segitu niatnya buat ngegunain nuklir? Maksud gue, ini bukan sembarang bom. Ini keputusan yang literally bisa bikin dunia nggak sama lagi. Alasannya? Banyak. Tapi kita mulai dari yang paling masuk akal dulu. Pertama, karena terdesak. Bayangin lo jadi pemimpin negara besar dan lo lagi perang gede, kayak konflik di Ukraina misalnya. Lo udah keluarin semua pasukan, udah kirim semua senjata konvensional, tapi malah makin kepepet. Lawan lo dapat dukungan dari negara-negara kuat. Wilayah yang lo rebut malah balik lagi. Tekanan makin gede dari luar dan dalam negeri. Nah, di titik itu, senjata nuklir jadi kayak jalan terakhir. Semacam tombol panik buat nunjukin kalau lo nggak main-main. Kedua, buat ngasih tekanan psikologis.
Rusia itu pintar banget main strategi. Mereka tahu dunia takut sama kata nuklir. Jadi, bahkan cuma dengan ngancam, itu udah cukup buat bikin pasar saham gonjang-ganjing, negara lain mikir 2 kali buat nyerang, dan media heboh selama berminggu-minggu. Ini kayak lo punya senjata besar yang gak harus dipakai. Cukup lo keluarin dari tas, semua orang langsung minggir. Ketiga, dan ini yang paling gawat, adalah soal doktrin militer Rusia sendiri. Dalam doktrin mereka, penggunaan nuklir bisa dilakukan bukan cuma kalau mereka diserang pakai nuklir duluan, tapi juga kalau mereka merasa terancam secara eksistensial. Kata kuncinya, merasa. Artinya, bahkan tanpa serangan langsung, kalau mereka merasa eksistensi negaranya, wilayahnya, atau rezimnya dalam bahaya, itu bisa jadi alasan yang cukup buat pencet tombol. Dan di tengah situasi dunia yang makin sensitif, di mana satu tweet pejabat bisa bikin harga minyak melonjak, atau satu drone ditembak bisa nyulut perang, level merasa terancam itu makin kabur batasannya. Gak usah jauh-jauh, lihat aja beberapa tahun terakhir. Ketegangan Rusia dengan NATO makin meningkat. Ada latihan militer di perbatasan, jet tempur saling ngintip, pasukan saling adu posisi. Kalau semua itu berujung miskomunikasi atau salah langkah, bukan gak mungkin Rusia mikir, oke, ini udah ancaman serius buat kita. Dan ketika itu terjadi, ancaman nuklir bukan lagi cuma headline media, tapi bisa jadi realita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin merinding. Kita bayangin skenario terburuk. Rusia mutusin buat ngelepas satu serangan nuklir ke target militer atau kota besar, misalnya Kiev di Ukraina atau markas NATO di Eropa Timur. Boom! Dalam hitungan detik, satu kota bisa hancur total. Nggak cuma bangunan yang luluh lantak, tapi manusia, infrastruktur, harapan. Gelombang kejut dari ledakannya bisa bikin semua gedung tinggi runtuh, mobil kebalik, jendela pecah, jalanan retak. Ledakan panasnya bisa bikin kulit melepuh dalam radius beberapa kilometer. Dan jangan lupakan, efek radiasi. Itu yang lebih pelan tapi lebih kejam. Yang nggak mati saat ledakan bisa hidup dengan penyakit bertahun-tahun ke depan. Rumah sakit bakal langsung penuh, sistem komunikasi putus, sinyal hilang, jalan-jalan macet total. Semua orang berusaha kabur dari kota, tapi kemana? Gak ada tempat yang aman dalam skenario kayak gini. Dan jangan kira itu cuma efek di satu tempat. Negara-negara sekutu langsung siaga 1. NATO bakal aktifin pasal 5. Itu berarti serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua. Amerika langsung gelar kapal induk, jet tempur lepas landas, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya gerak. Dunia nggak lagi bicara soal konflik lokal, tapi konflik global. Dan ketika itu terjadi, tombol riset dunia mungkin udah ditekan. Bukan cuma secara militer, tapi juga sistem dunia, perdagangan, politik, bahkan sosial. Yang lebih serem lagi, ketika satu negara pakai nuklir, negara lain bisa ngikut, kayak rantai reaksi, dan gak ada yang bisa jamin setelah ledakan pertama bakal ada yang berani bilang, cukup. Mungkin lo sekarang mikir, oke, itu di sana. Kita di Indonesia, jaraknya ribuan kilometer, nggak bakal ngaruh lah. Tapi, dunia sekarang udah kayak satu tubuh, dan ledakan di satu tempat bisa bikin demam ke seluruh sistem. Begitu satu senjata nuklir meledak, ekonomi global langsung goyah. Harga minyak naik drastis, gas alam jadi langka, jalur distribusi barang terganggu. Dan ingat, banyak negara bergantung sama energi dari wilayah konflik, termasuk negara-negara Asia, Jepang, Korea, bahkan sebagian besar Eropa. Indonesia nggak imun bro, kita masih impor minyak. Kalau harga minyak dunia melonjak, otomatis harga BBM di sini juga naik. Lo isi Pertalite sekarang mungkin masih 10 ribuan, tapi dalam situasi krisis global bisa naik 2 kali lipat.
Dan gak cuma itu, semua barang yang butuh ongkos kirim, dari makanan, elektronik, sampai logistik, bakal ikut naik. Ekonomi rumah tangga kerasa, belanja bulanan makin tipis, UMKM megap-megap, bisnis kecil bisa gulung tikar cuma karena biaya operasional naik drastis. Lalu ada efek psikologis, orang-orang jadi takut, panic buying, narasi hoaks menyebar, masyarakat jadi gampang kehasut, ketegangan sosial bisa naik, apalagi kalau pemerintah gagap tangani situasi. Belum lagi efek lingkungan, radiasi dari senjata nuklir bisa terbawa angin dan hujan, partikel radioaktif bisa nyasar ke atmosfer dan turun lewat hujan asam, tanah bisa tercemar, sungai bisa terkontaminasi, pertanian jadi gagal panen. Dan kalau perang nuklir makin masif, kita bisa masuk ke kondisi yang disebut nuclear winter, musim dingin nuklir. Itu artinya debu dan asap dari ledakan nuklir nutupin atmosfer, matahari susah tembus, suhu global turun, musim tanam rusak, dunia masuk fase krisis pangan. Gue gak ngarang, ini udah diprediksi ilmuwan sejak lama. Bahkan simulasi dari PBB dan berbagai lembaga udah nunjukin bahwa cuma dengan 100-200 ledakan nuklir skala kota aja, suhu bumi bisa turun drastis selama bertahun-tahun. Dan kalau suhu turun, gagal panen terjadi, air bersih susah, makanan langka, manusia bisa bertahan hidup? Mungkin, tapi kayak apa bentuk kehidupannya? Itu yang belum tentu bisa kita bayangin. Nah, ini bagian yang bikin dunia deg-degan. Kalau Rusia duluan yang nyerang pakai nuklir, apakah negara lain juga bakal balas? Jawaban pendeknya, iya, hampir pasti. Soalnya, negara-negara besar kayak Amerika, Inggris, dan Prancis punya yang namanya doktrin pembalasan nuklir. Intinya simple, kalau lo serang kami pakai nuklir, kami akan bales dengan kekuatan yang setara atau bahkan lebih besar. Ini bukan sekedar ancaman, tapi bagian dari sistem pertahanan yang udah dibangun selama puluhan tahun. Amerika punya yang namanya Nuclear Triad, sistem 3 cabang nuklir, darat, laut, dan udara. Artinya, mereka punya rudal nuklir yang bisa diluncurin dari silo di daratan, dari kapal selam di lautan, dan dari pesawat bomber di udara. Dan gini ya, kapal selam nuklir itu seremnya bukan cuma karena bisa nyerang, tapi karena kita gak pernah tahu mereka lagi di mana. Mereka diam-diam aja, nyelam jauh, keliling samudra. Dan kalau diserang duluan, mereka bisa langsung nyalain sistem peluncuran otomatis. Jadi, meskipun markas pusat hancur, rudalnya tetap jalan. Itu yang disebut dead man switch. Serem banget. Sekarang bayangin, Rusia nyerang duluan, terus Amerika dan NATO langsung bales. Ratusan rudal nuklir dilepas dari berbagai arah. Satu rudal bisa ngancurin satu kota besar. 100 rudal, itu berarti 100 kota lenyap dari peta. Dan jangan lupa, nuklir bukan cuma ledakan, tapi juga radiasi jangka panjang. Tanah jadi gak bisa ditanamin, sungai jadi racun, bayi lahir cacat, orang hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan penyakit. Yang selamat mungkin bukan orang-orang terkuat, tapi mereka yang paling jauh dari titik ledakan dan punya akses ke bunker bawah tanah. Tapi, apakah itu bisa disebut selamat? Atau cuma bertahan hidup di dunia yang udah gak layak ditinggali? Dan itu belum ngomongin efek sosial. Pemerintah bisa kolaps, negara bisa pecah, agama, ideologi, dan peradaban bisa kehilangan makna karena yang tersisa cuma bertahan hidup hari demi hari. Oke, abis semua ngeri-ngeri tadi, sekarang pertanyaan pentingnya, bisa dicegah gak sih? Kabar baiknya, masih bisa, tapi jalannya nggak mudah. Pertama, hal paling krusial adalah diplomasi antar negara. Di balik semua perang, ancaman, dan pamer senjata, selalu ada ruang untuk komunikasi. Bahkan di puncak Perang Dingin, saat Amerika dan Uni Soviet siap saling hantam, mereka tetap jaga jalur komunikasi. Ada yang namanya hotline langsung antara Kremlin dan Gedung Putih.
Jadi, kalau ada miskomunikasi, bisa langsung dilurusin sebelum keburu pencet tombol. Sekarang, dunia juga punya mekanisme kayak gitu. Tapi, masalahnya, kadang ego negara lebih gede dari rasa takut akan kehancuran. Dan disinilah peran para pemimpin dunia diuji. Kalau mereka cuma mikir, gue nggak mau kalah, ya tamat. Kedua, kita, masyarakat biasa, juga punya peran. Nggak harus jadi presiden buat punya pengaruh. Tekanan publik itu nyata. Demo anti perang, gerakan perdamaian, kampanye digital, itu semua bisa ngasih sinyal ke pemimpin dunia bahwa rakyat nggak mau dunia kiamat cuma karena ego geopolitik. Ketiga, teknologi. Kita perlu sistem pertahanan yang bukan cuma buat nyerang, tapi buat ngehambat peluncuran nuklir sebelum terjadi. Sistem anti-rudal kayak THAAD atau Iron Dome udah ada, tapi harus ditingkatkan. Dunia butuh perlindungan yang bisa netralisir nuklir sebelum meledak, bukan setelah kehancuran terjadi. Dan keempat, dan ini penting banget, perjanjian internasional. Perlu ada komitmen global yang benar-benar tegas dan dikawal, biar negara-negara nggak sembarangan main nuklir. Sekarang udah ada perjanjian kayak NPT, Non-Proliferation Treaty, tapi penerapannya masih banyak bolongnya. Rusia, Amerika, Tiongkok, semuanya harus duduk bareng dan benar-benar sepakat buat nggak nyentuh tombol itu. Kalau nggak, ya dunia terus hidup kayak duduk di kursi listrik yang belum ditarik tuasnya. Intinya, pilihan selalu ada, tapi apakah dunia cukup dewasa buat milih jalan damai atau malah tetap main api di gudang bensin? Kalau kita ngomongin peran nuklir skala dunia, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Jadi siapa yang paling kena dampaknya? Jawabannya, semua orang. Tapi gak semua orang kena dengan cara yang sama. Yang pertama pasti negara-negara yang langsung jadi target. Kota-kota besar, markas militer, ibu kota, pelabuhan penting, semuanya bisa jadi prioritas serangan. Negara-negara NATO kayak Amerika, Jerman, Inggris, atau sekutu Rusia seperti Belarus, atau bahkan China, tergantung siapa berpihak ke siapa. Orang-orang di kota-kota itu mungkin nggak sempat lari, mereka jadi korban ledakan langsung. Nggak ada sirine, nggak ada countdown, begitu ledakan muncul, ya selesai. Tapi yang di luar zona perang, kayak kita di Asia Tenggara, tetap nggak aman. Gimana enggak, ada efek jangka panjang yang nggak bisa kita hindari. Awan radioaktif bisa nyebar ke atmosfer dan ngikut arah angin. Bisa aja partikel-partikel dari Eropa atau Timur Tengah ikut terbawa ke Asia. Bisa masuk lewat hujan, udara, makanan laut, gak kelihatan, gak berbau, tapi nempel di paru-paru dan tanah tempat kita tanam padi. Terus ada krisis pangan global. Negara-negara penghasil gandum kayak Ukraina, Rusia, Amerika, kalau mereka hancur, rantai makanan dunia putus. Kita gak bisa lagi dapat tepung murah buat bikin mie instan. Bahkan, pakan ternak bisa langka, harga daging naik, dan kita balik ke pola makan seadanya. Anak-anak gak bisa sekolah karena sekolahnya mungkin dipakai jadi tempat pengungsian. Rumah sakit penuh bukan karena COVID, tapi karena luka bakar, infeksi, dan kanker radiasi. Dunia jadi tempat yang sangat asing, bahkan buat orang yang udah hidup puluhan tahun. Dan jangan lupakan mereka yang hidup di negara-negara kecil yang gak punya posisi politik kuat. Negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, semuanya bisa jadi korban kedua. Gak kena langsung, tapi efek ekonominya ngehantam keras. Bantuan internasional terhenti, ekspor mandek, dan semua sistem tergantung satu sama lain ikut roboh. Jadi, bahkan kalau kita gak ada di medan perang, kita tetap di medan dampak. Dan yang paling rawan, ya masyarakat biasa, kayak kita. Sekarang kita bahas sesuatu yang agak beda tapi penting banget, teknologi, dan terutama AI. Dalam dunia yang makin kompleks dan cepat, kadang keputusan soal nuklir bisa datang dalam hitungan detik. Dan lo tahu nggak,
Beberapa sistem pertahanan sekarang udah mulai pakai AI untuk bantu deteksi serangan. Misalnya, kalau ada radar nangkep objek mencurigakan di langit, AI bisa bantu analisis itu misil atau bukan dalam waktu super singkat. Tapi, disinilah masalahnya. Kalau AI salah deteksi, bayangin aja, sistem AI ngebaca ada objek aneh yang ternyata cuma satelit cuaca, tapi dikira rudal. Terus dikasih alert ke sistem, dan manusia yang lagi stres dan under pressure langsung tekan tombol balasan nuklir. Satu miskom, dunia bisa runtuh. Dan bukan cuma soal pertahanan, AI juga sekarang dipakai buat analisa strategi geopolitik, mendeteksi pergerakan militer, bahkan untuk memprediksi efek perang ke harga pangan. Tapi, teknologi ini tetap punya batas. Data bisa bias, algoritma bisa salah tafsir, dan ketika dunia lagi di ujung tanduk, kita gak bisa cuma ngandelin kalau mesin gak error. Tapi, bukan berarti AI gak berguna. Justru, kalau digunakan dengan benar, AI bisa bantu bikin sistem komunikasi antar negara jadi lebih cepat, deteksi serangan lebih akurat, dan peringatan dini jadi lebih efektif. AI juga bisa bantu distribusi bantuan kemanusiaan, ngebantu pencarian korban, sampai bikin peta zona radiasi secara real-time. Jadi, AI itu kayak pedang bermata dua, bisa jadi penyelamat, bisa juga jadi pemicu, tergantung siapa yang pegang dan gimana dipakai. Dan di tengah krisis nuklir, satu kesalahan teknologi bisa lebih berbahaya dari satu tembakan senjata. Setelah semua yang kita bahas dari tadi, dari jumlah senjata, skenario serangan, efek global, sampai peran teknologi, satu hal jadi makin jelas. Perang nuklir bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang masih bisa bertahan hidup dan dengan kondisi kayak apa. Kalau Rusia beneran pencet tombol nuklir, dunia nggak akan sama lagi. Bukan cuma kota-kota yang hancur, tapi juga kepercayaan antar bangsa, stabilitas global, dan mungkin sisa harapan manusia buat masa depan yang layak. Dan yang bikin ini makin seram adalah kenyataan bahwa kita sebagai masyarakat biasa gak punya kontrol langsung atas keputusan-keputusan segede itu. Kita cuma bisa nonton dari layar HP, baca berita dari media sosial, dan berharap bahwa mereka yang duduk di kursi kekuasaan masih punya akal sehat. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih bisa bersuara, kita bisa melek informasi, kita bisa dorong narasi damai, bukan cuma lewat demo di jalan, tapi juga lewat apa yang kita share, apa yang kita tonton, dan apa yang kita pilih buat percaya. Dan kalau satu pertanyaan kayak, gimana jika Rusia pakai nuklirnya, bisa bikin kita mikir lebih dalam soal dunia yang kita tinggali, berarti video ini nggak sia-sia. Karena kadang, perubahan itu dimulai bukan dari ledakan, tapi dari pertanyaan. Jadi, menurut lo, apakah dunia masih bisa dicegah buat nggak masuk ke perang nuklir, atau semuanya tinggal nunggu waktu aja? Tulis pendapat lo di komentar. Siapa tahu diskusi ini bisa buka jalan baru buat lebih banyak orang sadar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang melek sama isu penting kayak gini. Karena pertanyaan absurd kadang bisa nyelamatin masa depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out.